Inggris tarik bantuan senjatanya ke Ukraina setelah melihat kemenangan Rusia di sektor terbesar bikin perwira Inggris menyerah. Kemenangan tidak terduga Inggris di sektor daerah yang sangat penting bagi Ukraina mengejutkan Inggris. Inggris yang awalnya menjadi salah satu pemasok senjata ke Ukraina harus menarik kembali bantuan berbayarnya dikarenakan tidak ada harapan lagi bagi Ukraina untuk menang. Sementara itu kemenangan Rusia di wilayah timur menjadi awal baru bagi Kremlin untuk menguasai seluruh Ukraina yang paling ditakuti sekutu Ukraina. Maka dari itu Inggris perlahan menyerahkan diri untuk tidak terlibat lebih jauh karena tidak mau berhadapan langsung dengan Rusia. Di sisi lain, pasukan Rusia membuat kemajuan di zona konflik Bakhmut, Ukraina Timur yang menjadi target utama kampanye Rusia selama berbulan-bulan. Menurut penilaian pejabat militer Inggris, serangan pasukan Rusia akan sulit dipertahankan tanpa kerugian yang lebih besar. Informasi terbaru di Twitter seperti laporan Associated Press, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan unit dari kelompok paramiliter yang dikendalikan oleh Kremlin merebut sebagian besar Bakhmut Timur. Dengan sungai yang mengalir melalui pusat kota kini menjadi garis depan. Pasukan dan jalur pasokan Ukraina di kota tambang tersebut tetap rentan terhadap upaya Rusia yang terus-menerus untuk mengelilingi para pembela dari utara dan selatan. Kata pasukan Rusia mencoba untuk mengepung mereka dalam gerakan cincin, kata kementerian tersebut. Blogger militer Rusia dan akun Telegram lain yang pro-Kremlin pada Jumat mengklaim pasukan Rusia memasuki pabrik pengolahan logam di Bakhmut Barat Laut. Sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington pada Jumat malam mengacu pada rekaman geolokasi yang menunjukkan pasukan Rusia berada dalam jarak 800 meter dari pabrik Azov, komplek yang sangat padat dan diperkuat pasukan darat Ukraina. Pada Sabtu menunjukkan sikap mereka untuk mempertahankan kota tersebut. Melaporkan di Facebook, perwira teratas mereka terus mengawasi sektor penting dari garis depan yang mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah Moskow meraih kemenangan di medan perang yang lama ditunggu-tunggu. Kolonel Jenderal Alexander Syrskyi beberapa kali mengunjungi Bakhmut dan hotspot lain di garis depan bagian timur selama sebulan terakhir. Di seluruh Ukraina, pekerjaan perbaikan terus berlanjut. Sabtu setelah serangan misil dan drone besar-besaran Rusia 2 hari sebelumnya yang menewaskan 6 orang dan meninggalkan ratusan ribu orang tanpa pemanas atau listrik. Operator jaringan listrik negara Ukraina mengatakan masalah pasokan listrik masih terjadi di 4 wilayah setelah hujan misil, di mana 80 misil Rusia dan sejumlah kecil drone yang meledak menghantam bangunan perumahan dan infrastruktur kritis di seluruh negara. Dalam postingan Facebook, Ukrenegro mengatakan pemadaman listrik terjadwal masih berlangsung di daerah Kharkiv dan Zhytomyr di barat laut Ukraina dan timur laut, serta sebagian dari provinsi Dnipropetrovsk dan Mykolaiv di Tenggara. Bukannya semakin mendukung langkah Zelensky dari invasi Rusia, negara-negara barat malah dikabarkan akan mendepak mantan pelawak ini dari kursi kepresidenan di tengah kondisi Ukraina yang makin kritis dan banyaknya wilayah jajahan yang akhirnya jatuh pada tangan Rusia. Negara-negara barat dilaporkan tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk mendepak Volodymyr Zelensky dari posisi presiden Ukraina. Hal ini terjadi tatkala Zelensky sedang memimpin negaranya yang mendapatkan serangan Rusia. Dalam sebuah wawancara untuk saluran YouTube Judging Freedom, pensiunan petugas intelijen Korps Marinir ataupun Marinir Amerika Serikat Scott Ritter menyebut saat ini Barat lebih condong kepada Panglima Pasukan Ukraina Valery Zaluzhny. Ia ujarnya dianggap lebih cocok untuk menjadi presiden. Barat mendorong Zelensky ke latar belakang dengan fokus pada Zaluzhny sebagai pemimpin masa depan Ukraina. Ujarnya dalam wawancara dikutip media Lebanon Al Mayadin pada Jumat,
Menurut Ritter, ada kecenderungan di media barat untuk mempromosikan sosok Zelensky. Ini menunjukkan bahwa masa pemerintahan Zelensky akan segera berakhir tidak lama lagi, karena ia tidak lagi memiliki kekuatan sebelumnya dan tidak dapat mempengaruhi hasil selanjutnya. Orang-orang seperti Jenderal Zelensky akan menentukan masa depan Kiev ketika konflik mencapai tahap akhir. Dialah yang akan duduk di meja perundingan dari pihak Ukraina, kata pensiunan perwira intelijen itu. Laporan ini sendiri timbul saat kepala gerakan We Are Together with Russia, Vladimir Rogov, mengatakan bahwa Zelensky menggunakan dinas intelijen Ukraina sebagai satu-satunya kekuatan pendukung untuk mempertahankan kekuasaannya dan lawan-lawan politiknya. Rogov mengatakan kepada TASS bahwa Zelensky membuat banyak musuh politik selama usaha membangun sistem kekuatan satu orang di Ukraina. Ini menciptakan kekuatan oposisi yang besar. Mantan petugas CIA Philip Giraldi juga mengindikasikan bahwa Zelensky mencoba melibatkan NATO dalam konflik langsung dengan Rusia. Ia menjelaskan bahwa Presiden Ukraina dan penasehatnya bertekad untuk meningkatkan eskalasi situasi, maka hal ini tidak baik bagi Eropa, sehingga Barat mendesak Zelensky untuk didepak dari kursi kepemimpinannya. Zelensky akui kalah, akhirnya kami akan serahkan wilayah yang sudah dikuasai Rusia. Ukraina akhirnya menyerah total. Pernyataan mengejutkan datang dari pemimpin Ukraina sebelumnya bersikukuh dan terus memperjuangkan kemenangan dan kemerdekaan negaranya. Kini dikabarkan jika Zelensky akhirnya menyerah dan mengakui kalah, jika sebenarnya anak buahnya atau tentaranya sebenarnya memang sudah tidak sanggup lagi. Apalagi Barat sudah alot untuk mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina, sehingga posisi militer dan pasukan Zelensky makin terdesak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui jika kekuatan pasukan militernya tidak akan mampu menandingi angkatan bersenjata Federasi Rusia. Selain itu, jumlah personel Ukraina juga kalah telak dalam hal teknologi dan angka persenjataan. Zelensky menyoroti pertempuran yang masih terus berlangsung di Donbas, Oblast Provinsi Donetsk. Ia bahkan mengibaratkan Donbas seperti neraka yang membakar pasukannya. Kami tidak bisa mematahkan keunggulan tentara Rusia dalam artileri dan kekuatan personel.